Eporus HKBP mendatang harus peduli adat budaya Batak. Sebuah opini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Kerabat Kerukunan Masyarakat Batak, Dr. HP Panggabean SHMS. Tantangan gereja HKBP mesti dicermati dalam era globalisasi ini. Saat ini ada banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi HKBP, seperti kebaktian hari Minggu yang lebih banyak diikuti kaum ibu di berbagai gereja di kampung di Bonapasogit, Sumatera Utara. Ini perlu dikaji dengan melakukan pendekatan adat dan budaya. Mengapa lebih banyak kaum ibu yang datang kebaktian di gereja, pada kemana kaum bapaknya? Ini pertanyaan kritis yang disampaikan Dr. HP Panggabean ketika berbincang dengan Daliana Tolu beberapa waktu lalu di kawasan Rawamangun, Jakarta. Bincang ini juga sekaitan dengan HKBP menggelar Sinode Godang ke-65 pada 9 sampai 13 Desember 2020, di mana dalam Sinode Godang ini akan dipilih pucuk pimpinan tertinggi HKBP mulai dari Eporus, Sekretaris Jenderal, kepala-kepala departemen seperti Departemen Koinonia, Departemen Marturia, Departemen Diakonia, hingga Preses untuk periode 2020-2024. Panggabean mengatakan bahwa gereja kurang mengapresiasi keberadaan masyarakat hukum adat Mahudat. Kebaktian di HKBP sebagai gereja suku mestinya juga diadakan dengan tradisi khas Batak. Gereja Katolik, Gereja Karo, dan Gereja Pakpak sudah mengapresiasi adat budaya Batak dalam kegiatannya. Mantan Hakim Agung RI ini menyampaikan bahwa ada juga tantangan yang dihadapi HKBP saat ini. Di antaranya kemiskinan di desa, perebutan harta warisan, perceraian yang makin meningkat, kekerabatan yang makin retak, materialisme, individualisme, sampai sengketa aset banyak terjadi di HKBP. Eporus HKBP mendatang harus peduli adat budaya Batak dan mesti banyak mendengarkan masukan dari para pakar tentang berbagai tantangan tersebut. Lelaki sepuh yang terlihat tetap sehat ini menyayangkan banyak pendeta dan sintua HKBP memakai bahasa Indonesia dengan tidak lagi memakai bahasa Batak saat kebaktian. Demikian juga tortor yang jarang ditampilkan di gereja. Padahal tortor bukan hanya untuk acara pesta adat, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan serta menghormati para tokoh adat dan jemaat. Menurut tokoh masyarakat yang pernah ikut berperan mendirikan gereja HKBP di Jambi, Palembang, Jawa Barat, dan kawasan Indonesia Timur ini, pelayanan koinonia yang terdiri atas 3 bagian ini harus lebih diperhatikan. Pertama, koinonia rohani, yakni pendidikan, sekolah minggu, khor, dan penginjilan. Kedua, koinonia kultural, yakni acara budaya berupa tortor. Jangan ada orang Batak yang menganggap bahwa tortor untuk memanggil roh leluhur, karena tortor itu juga untuk memuliakan Tuhan. Ketiga, koinonia kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Untuk itu, dalam hari besar nasional seperti HUT Kemerdekaan RI, Hari Sumpah Pemuda, Hari Lahir Pancasila, dan Hari Kesaktian Pancasila, seharusnya gereja HKBP ikut berpartisipasi merayakan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dr. HP Panggabean yang memimpin kantor hukum di kawasan Pondok Indah ini mengkritik beberapa pendeta di HKBP yang kurang menghargai acara pemberian ulos. Memberi ulos atau mangulosi itu bukan hanya dilakukan oleh pihak hula-hula di acara adat, tetapi juga bisa dilakukan kepada orang yang dihormati seperti pejabat. Karena makna ulos juga merupakan penghormatan, persaudaraan, dan doa. Demikian juga banyak pendeta HKBP tidak mau atau malu menyampaikan umpasa saat berkhotbah atau berbicara. Padahal umpasa Batak itu pun sejatinya merupakan doa. Disinilah seharusnya gereja mesti ikut berperan melestarikan adat budaya Batak.
Dia menyesalkan pelaksanaan acara adat budaya Batak saat ini digelar dengan biaya ratusan juta dan jor-joran dengan waktu yang amat lama. Oke lah, HKBP sudah mengkritik hal ini. Namun, gaya hidup seperti ini harus terus-menerus dikritisi gereja. Dia pun mengakui sikap batin orang Batak terkait dengan adat budaya yang merupakan falsafah hidup orang Batak, yakni Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, dan Elek Marboru. Ini merupakan wujud kasih yang diajarkan Injil dan sangat bagus diterapkan di tengah masyarakat Batak. Demikian juga dengan tujuan hidup atau filosofi orang Batak, yakni Hamoroan, memiliki banyak harta, Asangapon, sangat dihormati, dan Hagabeon, memiliki banyak keturunan. Filosofi ini sangat bagus dan tidak ada yang bertentangan dengan Injil. Dr. HP Panggabean yang baru saja meluncurkan buku yang ditulisnya berjudul Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara mengatakan bahwa ia rindu memberikan ceramah kepada para pendeta dan pelayan gereja supaya semakin memahami nilai-nilai luhur adat budaya Batak yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan Injil. Dia mengaku pernah diundang Pendeta Dr. Japarlin Marbun, tokoh gereja karismatik Gereja Betel Indonesia (GBI), untuk memberikan ceramah seputar adat budaya Batak. Mereka sangat memahami. Bahkan ia menjelaskan dan mengajarkan kepada ratusan pendeta tentang tortor yang memuliakan Tuhan. Dia juga mengatakan sudah membaca berbagai pemikiran Eporus Emeritus Pendeta Justin Sihombing yang luar biasa tentang Injil dan adat Batak. Pemikiran tokoh legendaris HKBP ini bahkan dituangkan dalam buku yang ditulisnya juga berjudul Pembinaan Kehidupan Beragama dengan Dukungan Nilai-Nilai Adat Budaya Dalian Natolu. Dr. HP Panggabean yang juga merupakan Ketua Umum DPP Jala Damai, Jaringan Layanan Damai, menyarankan agar pemimpin HKBP mendatang memperhatikan bahaya radikalisme, anarkisme, dan teroris (RAT). Untuk itu, gereja dan pemerintah harus bersama-sama memerangi bahaya teroris. Kalau ada gereja yang diganggu saat beribadah, itu karena perlakuan kelompok radikal, sehingga ini harus tetap diwaspadai. Demikianlah perbincangan kami dengan Dr. HP Panggabean SAMS. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Horas, menjua-jua, menjua-jua.